من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 5. Apa kabar kalian semua di sana? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak harap kalian sudah menyiapkan alat-alat seperti alat tulis dan buku. Dan jangan lupa sarapan, biar fokus. Baik, kita lanjut pembelajaran kita yaitu pertemuan kedua tentang masalah haid. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin menjelaskan subtema-subtema yang akan kalian pelajari. Yang pertama tentang pengertian haid, yang kedua tentang batas waktu haid, yang ketiga hal-hal yang dilarang ketika haid, yang keempat hukum mandi wajib atau mandi junub, yang kelima cara mandi wajib. Oke, silakan bukunya dibuka. Next. Pertama, pengertian haid. Silakan bukunya dibuka. Baik anak-anakku, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang bab dasar dalam fikih yaitu tentang toharoh. Ada yang masih ingat tentang toharoh? Angkat tangan silakan yang masih ingat. Silakan angkat tangan. Pak Wahab hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, ternyata Pak Wahab nggak lihat. Tapi Pak Wahab rasa kalian semua pada angkat tangan. Pak Wahab ulangi. Dalam Islam ada dua konteks masalah pembersihan. Islam sangat menekankan yang namanya kebersihan karena Allah sangat menyukai yang namanya keindahan. Pertama, toharo. Kemarin sudah dijelaskan. Toharo adalah ungkapan dalam Islam untuk pekerjaan membersihkan sekaligus mensucikan diri dari kotoran yang akan mempengaruhi hubungan ibadah kita kepada Allah. Jadi, toharo adalah kegiatan membersihkan diri sekaligus mensucikan diri dari kotoran. Kotoran di sini adalah kotoran yang akan menghalangi ibadah kita kepada Allah. Kotoran itu apa saja? Bisa najis dan hadas. Contohnya, 1. Mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari tubuh. Nanti kalian yang sudah kelas 5, cowok maupun cewek pasti akan mengalami yang namanya mandi besar atau mandi junub. Mandi besar ini digunakan untuk menghilangkan hadas besar dari tubuh. Nanti kita bahas. Yang kedua ada wudu. Wudu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dari tubuh. Nah, selain toharo, ada pembahasan tentang an-nadhafah. An-nadhafah apa artinya? Ada ungkapan yang sering biasa kita dengar di sekolah, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi siapa orang yang bersih maka dia adalah orang yang paling beriman. An-nadhafah dalam ungkapan Islam digunakan sebagai kegiatan untuk membersihkan diri dari kotoran yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Artinya maknanya lebih umum daripada toharoh. Kalau nadhafah lebih umum, misalnya
Misalnya, Alfat membersihkan tubuh dari lumpur. Alfat membersihkan tubuh dari debu. Pembersihan, mandi membersihkan diri dari alfat itu bukan syarat untuk menjadikan badan dikatakan suci sehingga bisa sholat. Jadi ketika kita mandi setiap harinya, mandi pagi itu bukanlah sebuah syarat untuk mengatakan bahwa badan kita suci. Tetap saja kita harus berwudu untuk melakukan sholat. Contohnya, tiap pagi Yasmin membersihkan halaman rumah. Pembersihan halaman rumah itu nadhofa namanya, bukan toharoh. Baik, paham sampai sini? Ya, yang nggak paham silakan angkat tangan. Pak Wahab hitung 1, 2, 3, dan 4. Ternyata Pak Wahab nggak lihat. Oke, nanti yang nggak paham WA saja. Next. Baik anak-anakku, kita akan membahas tentang perbedaan kotoran, najis, dan hadas. Perlu diketahui bahwa tubuh manusia itu terdiri dari aspek fisik dan jiwa. Pertama, kotoran. Apa sih yang dinamakan kotoran? Kotoran itu adalah sesuatu yang kita tidak suka atau sesuatu yang tidak indah bahasanya. Kalian bisa sebut kotoran seperti apa, misal debu, tanah, dan lumpur. Ternyata kotoran itu tidak selamanya semuanya najis. Ada kotoran yang tidak najis. Contohnya debu. Debu adalah sebuah kotoran. Kalau debu bukan kotoran, maka ngapain kita tiap hari harus membersihkan kaca dari debu? Berarti debu itu kotoran, artinya tidak disukai, tidak indah. Tanah juga adalah kotoran karena tiap hari diinjak. Kalau ada tanah di dalam rumah, pasti kita akan membersihkannya. Akan tetapi, kotoran tidak selamanya najis. Kenapa? Karena debu masih bisa digunakan untuk tayamum ketika tidak ada air. Nah, bagaimana kotoran itu akan menjadi najis? Adalah ketika debu bercampur dengan kotoran dari binatang. Misalnya, kotoran ayam bergabung dengan debu, maka hukum dari debu adalah najis. Ketika dia sudah najis dan dia tertempel pada bagian tubuh atau bagian baju, ketika digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka dihitung tidak diterima ibadahnya. Kenapa? Karena najis adalah penghalang untuk melakukan ibadah. Oke, paham sampai sini? Jika terkena kotoran yang Pak Wahab bilang di atas, cara membersihkannya, kalau debu dan tanah cukup kita berwudu. Debu dan tanah yang tidak tercampur dengan najis, maka cara membersihkannya dengan cukup berwudu ketika ingin melakukan sholat, atau cukup dengan mandi dan berwudu. Next, selanjutnya, kotoran yang najis. Ini ada kotoran yang sudah pasti najis. Pak Wahab bagi kepada dua bagian. Yang pertama, yang keluar dari manusia. Yang keluar dari manusia, kotoran yang keluar dari manusia yang sudah pasti najis. Pertama, darah. 2, muntah. 3, kencing. 4, nanah. 5, tinja. Dan yang ini Pak Wahab lingkari nanti akan kita bahas. Jadi yang keluar dari manusia yang sudah Pak Wahab sebutkan, maka dia tergolong najis. Ada najis yang ringan, ada najis yang berat. Kalau dia najis yang ringan, maka pembersihannya cukup dengan cara
disiram atau dicuci dengan air sampai bau, rasa dan warnanya bahkan bentuknya hilang. Cukup dicuci. Jadi jika kalian misalnya terkena muntah misalnya, cukup kalian cuci tangan kalian dengan air sebersih mungkin. Bila perlu dicium, baunya udah hilang apa belum? Atau warnanya udah hilang atau belum? Ketika sudah hilang bau dan warnanya, maka itu sudah terhitung udah suci dan kalian bisa mengambil air wudhu lagi. Kalau misalnya kalian terkena najis yang berat seperti dalam keadaan hadas besar, maka kalian harus membersihkannya dengan mandi besar atau dalam agama disebutkan mandi junub. Nanti akan kita pelajari. Selanjutnya, kotoran yang najis adalah kotoran hewan. Contohnya kotoran ayam, kotoran kucing, kotoran guguk misalnya. Kenapa dia najis? Ketika kalian ingin sholat terus berjalan, tiba-tiba tertempellah kotoran ayam pada sarung kalian, wahai cowok, maka ibadah kalian, sholat kalian tidak diterima. Kenapa? Di situ ada najis. Karena najis adalah sesuatu yang akan menghalangi ibadah kita kepada Allah. Oke, sampai sini paham? Silakan angkat tangan kalau nggak paham. Pawab hitung 1, 2, 3, dan 4. Oke, nggak ada yang angkat tangan. Next. Tadi kita sudah membahas tentang kotoran. Kita sudah membahas tentang kotoran dan najis. Sekarang kita akan membahas tentang hadas. Apa sih hadas itu? Hadas adalah kondisi seseorang ketika terkena najis, baik najis besar maupun najis kecil. Akan tetapi hadas itu adalah berpengaruh ketika najis itu berasal dari tubuh kita yang sudah Pak Wahab sebutkan. Kalau dia terkena dari luar itu bukan hadas namanya, itu tetap najis. Contohnya kita terkena kotoran ayam, maka kondisi kita dinamakan najis. Akan tetapi kalau kita terkena misalnya kotoran yang najis dari diri kita seperti kita terkena air kencing misalnya, maka kondisi kita dinamakan dalam kondisi hadas kecil atau hadas ringan. Contohnya, ketika mengeluarkan air kencing, misalnya ketika kita lagi kencing, air kencing itu adalah najis. Oleh sebab itu, karena tubuh terkena mengeluarkan air kencing yang najis, maka tubuh dikatakan dalam keadaan hadas kecil. Karena hanya terkena najis kecil dan tubuh dalam keadaan hadas kecil, maka cara membersihkannya cukup dengan mencuci. Apanya yang dicuci adalah bagian tubuh yang terkena percikan air kencing misalnya. Cuci sampai bau, rasa, bentuk, dan warnanya benar-benar hilang. Makanya kalau lagi toharo yang benar-benar bersih biar suci. Baik, next. Hadas besar atau hadas berat. Hadas, Pak Wahab sudah menjelaskan tadi, hadas adalah kondisi seseorang ketika terkena najis, baik najis besar maupun najis kecil. Contohnya, sekarang kita bahas hadas besar. Contohnya ketika seorang wanita sudah masuk masa balik, arti masuk masa balik adalah udah masuk masa menuju pendewasaan. Maka wanita akan mengalami masa haid sebagai tanda masa baliknya dan akan mengeluarkan darah haid. Darah haid itu dalam Islam dikatakan najis. Najis. Dan kondisi tubuh dalam keadaan hadas besar. Karena terkena najis besar atau najis berat, maka tubuh dalam keadaan hadas besar. Bagaimana cara untuk mensucikannya? Bagaimana cara membersihkannya? Gampang. Kalian pelajari tentang mandi besar. Ketika kalian sudah paham, maka lakukanlah mandi besar itu dengan tuntunan ajaran Islam. Oke, paham sampai sini?
Yang tidak paham silakan angkat tangan. Pak Wahab hitung 1, 2, dan 3. Oke, Pak Wahab nggak lihat. Lanjut. Baik murid-muridku, ada satu pertanyaan dalam pembelajaran kita hari ini adalah, kenapa sih kita harus mengetahui tentang masalah haid? Apa sih kenapa kita harus mengetahui tentang masalah haid? Silakan baca di layar. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan sangat menyukai keindahan. Demikian hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Di awal Pak Wahab sudah menjelaskan bahwa an-nadhafatu minal iman. Orang yang bersih, orang yang menyukai kebersihan, maka imannya juga iman yang benar-benar. Orang yang menyukai kebersihan, maka imannya lagi tinggi. Ungkapan di atas menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian Islam terhadap keindahan dan kebersihan. Sebab bersih itu berarti sehat. Ingat, bersih itu berarti sehat dan rapi itu berarti indah. Islam sangat membenci segala keburukan dan kekumuhan. Maka yang sampai sekarang ketika udah mempelajari pelajaran fikih yang masih malas mandi selama seminggu belum mandi, usahakan mandi. Biar ganteng, biar cantik. Kita lanjut. Karena itu dalam banyak hal Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa membersihkan diri. Baik dengan mandi, ada mandi kecil, ada mandi besar. Baik berwudu maupun bertayamum. Tujuannya agar bersih secara fisik. Ingat, manusia terdiri dari fisik. Fisik yang mana? Kulit kalian fisik, tangan kalian fisik namanya, kaki kalian fisik namanya. Sedangkan bagian jiwa, apa kejiwaan yang ada di dalam diri kalian, kesadaran kalian, itu adalah jiwa kalian. Bagaimana cara membersihkan jiwa kalian? Yaitu dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak mengucapkan zikir, banyak-banyak membaca Al-Quran. Maka itu adalah pembersihan jiwa untuk kalian. Baik, sampai sini paham? Oke, paham. Oke, kita masuk pengertian haid. Pengertian haid. Haid dalam ejaan bahasa Indonesia adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit. Ingat, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang merasa wanita, maka tidak perlu takut. Darah yang keluar dari seorang rahim wanita bukan karena penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunatullah yang ditetapkan oleh kepada seorang wanita. Jadi para wanita, anak-anakku yang merasa wanita, merasa perempuan, maka sudah sunatullah kata Allah. Apa sunatullah? Sunatullah itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindarkan lagi. Semua wanita pasti akan merasakan yang namanya haid. Maka sudah sunatullah. Ketika wanita sudah ditetapkan akan merasakan yang namanya haid, maka perlu untuk dipelajari. Kapan perlu dipelajarinya? Ya sekarang. Kalian kelas 4, kelas 6, kalian pelajari. Karena masalah haid, tadi Pak Wahab udah jelaskan, masalah haid sangat berpengaruh dengan masalah toharo, masalah kesucian. Masalah kesucian itu sangat berhubungan dengan ibadah. Jadi kalau kalian sucinya nggak benar, bersucinya nggak benar, bagaimana ibadahnya? Maka salah satu
cara untuk menghindarkan diri dari tidak sahnya diterima sholat kalian adalah kalian belajar masalah haid, karena haid itu adalah najis. Darah haid adalah najis. Ketika terkena maka kalian harus tahu cara membersihkannya gitu loh. Paham sampai sini? Angkat tangan yang nggak paham silakan. Oke, Pak Wahab lanjut. Definisi haid. Makna haid menurut etimologi bahasa Arab adalah sesuatu yang mengalir. Apa yang mengalir? Sudah tentu darah. Sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab hadol wadi, yang artinya air mengalir dari telaga atau yang artinya mengalir dari pepohonan. Jadi kata haid diambil dari kata bahasa Arab yang artinya mengalir. Next. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari, haid biasa disebut juga dengan menstruasi. Jadi jangan kaget dengan kata ini, menstruasi, kalian harus paham. Atau datang bulan. Maka hebatnya seorang wanita adalah ketika dia bisa mendatangkan bulan. Laki-laki tidak bisa, hebatnya wanita itu bisa mendatangkan bulan. Gak usah ketawa, Pak Wahab cuman bercanda. Lanjut. Datang bulan atau menstruasi adalah ungkapan bagi wanita yang mengalami haid. Baik, haid ini hanya dialami oleh perempuan. Namun, bukan berarti laki-laki tidak perlu tahu tentang haid. Wahai anak laki-laki, laki-laki juga dianjurkan untuk mengetahui tentang pembahasan haid. Karena, kenapa kalian harus tahu? Karena laki-laki akan mempunyai istri. Nanti kalian besar, kalian akan mempunyai istri. Dan mungkin akan mempunyai anak perempuan. Maka kewajiban kalian sebagai seorang ayah adalah mengajarkan anak kalian yang perempuan tentang masalah haid, tentang masalah toharoh. Makanya kalian harus tahu. Jangan mentang-mentang Pak Wahab ini pembelajarannya tentang haid dan kalian tidak perlu tahu, itu salah. Pak Wahab menekankan bahwa kalian harus tahu tentang pembahasan tentang haid. Oke? Oke. Dalam bahasa Arab, haid berarti mengalir. Tadi kita sudah bahas. Kita next saja. Oh iya. Ingat, haid itu adalah salah satu tanda baliknya seorang wanita saat ia akan menginjak dewasa. Makanya tadi Pak Wahab sudah bilang, haid adalah sunatullah. Baik anak-anakku, kita lanjut pembelajaran kita tentang jangka waktu masa haid. Masa haid seorang wanita minimalnya adalah sehari semalam dan maksimalnya adalah 15 hari. Di samping itu, masa suci dari haid minimal 15 hari sedangkan maksimalnya tanpa batas. Jika darah haid berhenti pada hari ke-9, kemudian hari ke-11 keluar darah lagi, darah tersebut digolongkan pada jenis darah haid. Akan tetapi jika sudah melampaui hari yang ke-15, darah tersebut dihukumi sebagai darah istihadah dan berlaku pula padanya hukum-hukum darah istihadah. Oke, kita next. Di sini adalah siklus haid selama 28 hari. Dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut. Pertama, fase pertama adalah fase hari 1 sampai 5. Ini adalah saat terjadinya peluruhan dinding rahim atau endometrium rahim. Akibatnya terjadi pendarahan atau menstruasi. Jadi fase pertama ini adalah fase di mana seorang wanita akan mengalami yang namanya pendarahan atau menstruasi, yaitu pada fase hari 1 sampai hari
kelima. Fase kedua yaitu hari ke-6 sampai hari ke-14 adalah masa praovulasi, yakni terjadi penebalan dinding rahim atau bahasa ilmiahnya adalah endometrium rahim bagian dalam. Berarti ini adalah masa-masa penebalan dinding rahim. Kan tadi dindingnya udah runtuh, rahimnya udah mengalami pendarahan, maka sekarang adalah penebalan kembali. Fase ketiga yaitu hari ke-14 dan 15 adalah masa ovulasi, yakni masa terjadinya pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium atau indung telur melewati salurannya. Fase keempat adalah hari ke-15 dan 28 adalah masa bergeraknya ovum atau sel telur menuju endometrium atau dinding rahim. Pada masa itu dinding rahim telah menebal. Jadi ini adalah siklus haid yang perlu kalian ketahui anak-anakku sekalian. Oke, kita next. Baik anak-anakku sekalian, masuk kepada subtema ketiga yaitu tentang hal-hal yang dilarang ketika haid. Anak-anakku sekalian, tadi dari awal Pak Wahab sudah membahas satu hal yang paling penting dalam fikih yaitu tentang masalah toharo. Apa toharo itu? Toharo itu adalah masalah tentang bagaimana cara kita bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari sesuatu yang najis. Najis itu apa? Najis adalah segala sesuatu kotoran yang akan menghalangi ibadah kita kepada Allah. Hadas itu adalah apa? Hadas adalah kondisi di mana badan kita lagi najis dan najis kecil dan najis besar atau najis ringan dan najis berat. Apa hubungannya dengan haid? Tadi Pak Waf juga sudah menjelaskan bahwa ketika wanita haid, maka yang dikeluarkan adalah darah yang najis. Nah, dan ketika wanita haid, maka kondisi tubuhnya adalah dalam keadaan hadas yang besar. Maka najis dan hadas adalah penghalang bagi kita untuk melakukan ibadah, teman-teman. Jadi ada hal-hal yang dilarang ketika wanita itu haid. Oke, siap wanita? Kita next. Hal-hal yang dilarang pada waktu haid adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Wahai perempuan, anak-anakku yang merasa perempuan, selama masa haid hingga suci kembali, kalau hal tersebut dilakukan maka termasuk perbuatan dosa. Tadi Pak Wahab sudah bilang, kalau kalian ngerasa nanti kalian sudah besar terus kalian ngerasa kalian haid terus melakukan ibadah seperti sholat, maka kalian akan terkena dosa. Kenapa terkena dosa? Karena Allah tidak menyukai hal-hal yang tidak indah. Allah itu menyukai sebuah keindahan. Allah menyukai kebersihan. Maka menghadaplah kepada Allah dengan keindahan dan kebersihan. Makanya di situ kita disuruh mempelajari tentang toharoh. Oke, kita masuk poin pertama. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang pertama yang paling penting, ibadah yang paling penting adalah melaksanakan sholat. Wahai wanita, anak-anakku yang merasa wanita, nanti kalau kalian sudah besar, apabila kalian sudah mengalami haid, menstruasi atau datang bulan, perlu kalian ketahui bahwa kalian itu tidak boleh melaksanakan sholat ketika kalian lagi haid. Kenapa? Karena sudah ada dalam hadisnya yang mengatakan bahwa apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Ini adalah perintah, adalah amar perintah bahwa sholat itu harus dikerjakan dalam keadaan suci. Suci. Oke. Dalam keadaan suci yaitu kalian harus berwudu misalnya itu suci. Tapi kalau kalian dalam keadaan hadas besar,
Kalau kalian berwudu ya sama wae, namanya sama aja. Kalian harus nunggu masa kalian telah selesai haid. Lanjut, next. Yang kedua yang tidak boleh kalian lakukan ketika dalam keadaan haid adalah satu sholat, dua berpuasa. Kenapa? Baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Makanya bagi wanita yang lagi datang haid, ketika di bulan Ramadan, kenapa disuruh ambil cuti, ambil libur? Artinya dia nggak puasa, kenapa? Karena kondisi badannya lagi hadas besar. Ketika lagi hadas besar, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa tidak berpuasa? Karena ibadah itu hanya bisa didekatkan dengan dalam keadaan suci. Oke anak-anakku paham? Jadi ketika dalam keadaan haid tidak boleh kalian itu melakukan satu sholat, kedua berpuasa. Pak Wahab, terus bagaimana caranya kita ketika kita mau berpuasa? Dalam agama Islam sudah diajarkan ketika kalian tidak berpuasa karena haid, maka kalian bisa menggantinya puasa tersebut di hari yang lain tuh. Islam itu ajaran yang mudah anak-anakku. Oke, next. Selain kalian yang wanita-wanita yang sedang mengalami masa haid, selain kalian tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, kalian juga tidak boleh membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang suci. Dan dia juga merupakan ibadah ketika membacanya. Kembali ke argumen pertama, mengatakan bahwa ingat, ibadah itu hanya bisa dilakukan dengan kondisi tubuh yang dalam keadaan suci. Ingat, suci. Suci itu artinya tidak ada najis yang tertempel pada tubuh tidak dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Itu suci namanya. Makanya suci itu tidak bisa didapatkan dengan mandi tiap hari. Nggak bisa. Suci akan didapatkan ketika kalian melakukan toharo yang sudah diajarkan dalam Islam. Berwudu, mandi besar misalnya. Oke? Jadi kalian tidak boleh membaca Al-Quran anak-anakku. Ya? Karena Al-Quran itu dalam keadaan suci. Oke. Kita next. Sampai sini ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Oh, tidak ada. Atau Pak Wahab yang nggak lihat. Oke, kita next. Baik anak-anakku, kita sampai pada tugas. Tugas pertama adalah nontonlah video sampai selesai. Jadi kalian nonton video Bapak sampai selesai, paham? Kalau ada yang nggak paham, silakan hubungi Pak Wahab. 2. Jawablah pertanyaan yang akan Pak Wahab berikan di komentar YouTube. Jadi kalian akan menjawab soal di komentar YouTube Pak Wahab ya. Ingat, jawab di komentar YouTube. Oke? Oke, sekian dari Pak Wahab. Pembelajaran kita tentang toharo dan haid. Ingat, pembelajaran tentang toharo itu sangat penting anak-anakku. Jangan sampai sekarang ingat, jangan ada lagi yang berwudu cuman hanya mukanya dicuci doang. Jangan ada yang berwudu asal-asalan. Malah yang lebih parah ada yang sholat tidak wudu. Ya, toharo itu penting dalam pembahasan fikih anak-anakku. Oke, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab harap apa yang Pak Wahab jelaskan dengan semangat yang mengapi-api, dengan semangat yang membara ini bisa memberikan semangat belajar kepada kalian. Semoga ilmu yang Pak Wahab ajarkan ini bisa bermanfaat bagi diri kita, orang lain, sehingga kita akan menjadi manusia yang berguna. Oke, sekian dari Pak Wahab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.